Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Suara saya terdengar jelas? Sudah sekali Bapak. Oke. David. Apa Pak? Market datang. Fake, kue fake. Kok undangan?
PPT saya sudah kelihatan belum? Halo? Sudah, Bapak. Sudah ya? Pak. Udah, Pak. Ada yang kesulitan absen tidak? Bunga? Bunga sama Naim. Kesulitan Hadir, tidak? Pak, saya. Tak absen ke sekalian aja. Triokta ada enggak? Triokta. Putri Eka. Putri Eka hadir, Bapak. Oke. Sudah, Bud? Hadir, Pak. Ya. Umi? Vicky? Vicky hadir, Pak. Ya. Anissa? Bisa. Mahatma? Nanti yang belum absen, tolong saya diingatkan sebelum saya tutup. Ya, sekarang kita bahas mengenai elektroforesis ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terputus-putus atau jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, karena ada sebagian dari Anda semua ada yang jelas banget, ada yang kecil, ada yang... Oke. Elektroforesis di beberapa atal yang menunjang khususnya di bidang pada dasar biotek. Yang pertama yang kemarin tentang suatu fermentor, desain fermentor, macam fermentor, apa saja yang perlu dilakukan tentang fermentor tersebut. Meski nantinya Anda akan melakukan suatu fermentor yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan Erlenmeyer, ya. Tapi pada prinsipnya itu sudah bisa dijalankan sebagai tempat untuk berlangsungnya suatu fermentasi.
Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah elektroforesis. Jadi untuk elektroforesis kalau kita melihat sebagai kata dasarnya, elektro itu berkaitan dengan suatu kelistrikan, ya, berkaitan dengan aliran listrik, sedangkan foresis dalam bahasa Yunani itu mengandung arti akan dibawa kemana, akan melintasi ke bawah, akan melintasi dibawa kemana. Kalau istilahnya dulu tak gendong kemana-mana, ya, tak gendong kemana-mana. Artinya di sini bisa dipresentasikan akan dilanjutkan atau dibawa kemana. Itu elektroforesisnya. Sedangkan gear itu suatu koloid yang terdapat di dalam suatu medium, bentuknya padat seperti agar-agar atau gelatin. Ya. Di sini kalau demikian, yang namanya gel elektroforesis mengandung arti bahwa pada gel tersebut akan terjadi pemisahan partikel-partikel. Partikel yang bagaimana? Yang bermuatan. Muatan itu ada positif, ada negatif. Dan partikel yang bermuatan ini, salah contohnya adalah DNA itu sendiri. Ya. Di samping DNA juga ada partikel lain atau biomolekul lain, yaitu asam amino, peptida, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi fungsinya di sini prinsip dasarnya adalah pemisahan. Anda pernah melakukan suatu kromatografi? Kromatografi pernah melakukan enggak? Belum, Pak. Belum pernah ya. Jadi prinsipnya untuk kromatografi di sini pada dasarnya juga hampir sama dengan elektroforesis, cuma untuk kromatografi di sini biasanya menggunakan suatu bejana, ya, menggunakan suatu plate, ya, suatu plate, dan plate ini, ya, yang nantinya sebagai tempat untuk istilahnya menotolkan apa ya, istilahnya untuk memberikan suatu sampel di dalam satu titik tertentu yang mungkin sekitar 100 mikro, ya, pada plate-nya itu bisa fluoresensi atau tidak, bisa kaca, seperti itu. Tapi pada elektroforesis di sini sudah dimodifikasi tidak kaca lagi, ya, tapi berupa gel biasanya, jadi lembaran-lembaran seperti itu. Perbedaannya di situ saja. Jadi masalah efektivitas, masalah kerja memang elektroforesis itu lebih modern dibanding yang kromatografi. Jadi yang di sini di elektroforesis ini tidak hanya DNA saja, tapi semua partikel yang mengandung muatan itu bisa dideteksi dengan elektroforesis di sini.
Mengapa kita menggunakan suatu gel elektroforesis? Untuk elektroforesis biasanya itu yang kita gunakan adalah DNA, di mana DNA tersebut biasanya telah mengalami suatu pemotongan dan pemotongan ini dilakukan oleh enzim yang kita sebut enzim restriksi. Anda sudah mengambil DNA rekombinan kan? Sudah, Pak. Ya, paling tidak dengan adanya enzim restriksi di sini, Anda sudah bisa mengetahui berapa fragmen yang akan terbentuk apabila suatu panjang DNA tertentu, jadi kita punya panjang DNA tertentu, katakanlah sekitar 49 kilobase per, katakanlah seperti itu. Kemudian dipotong dengan menggunakan enzim restriksi, sudah sampai enzim restriksi. Halo? Sudah, Enzim Pak. restriksi. Nah, kita kalau sudah sampai enzim restriksi dengan menggunakan sekuen DNA, panjang DNA tertentu, misalkan tadi sekitar 49 kilobase per, maka dengan menggunakan EcoR1 yang terdiri dari 6 nukleotida untuk memotong tersebut, untuk memotong panjang DNA tersebut, maka secara matematis pun, ya saya katakan secara matematis pun bisa diprediksikan. Meskipun hasilnya nanti tidak tepat, tapi paling tidak ada prediksinya dengan panjang dengan panjang rantai DNA itu 49 kilobase per, kemudian dipotong dengan enzim restriksi EcoR1 yang 6 nukleotida tadi, maka bagian-bagian fragmen-fragmen dari suatu DNA yang panjangnya 49 tersebut nanti akan terdapat potongan-potongan kecil. Nah, potongan-potongan kecil secara matematis itu bisa ditentukan. Meskipun nanti bisa benar ataupun meleset sedikit. Seandainya saja dari sekian mahasiswa, ya, angkatan 2018, berapa? Betul ya, 2018 di sini melakukan suatu pemotongan enzim restriksi, ya, yang 6 nukleotida, maka kira-kira fragmen berapakah yang akan terbentuk? Sharing aja enggak. Kalau salah nanti tak betulin. Dari pertanyaan saya sudah jelas belum? Halo? Dari pertanyaan saya sudah jelas belum? Maaf, Pak, saya kurang paham. Ya. Saya ulangi ya. Tidak. Jadi misalkan dari Anda ini kan kita bicarakan sekarang baru elektroforesis, skill elektroforesis. Ya. Misalkan Anda mengisolasi suatu gen, gennya sudah ditentukan, sudah didapatkan, panjangnya sekitar 49 kilobase per. Ya. Kemudian Anda kan sudah mengerti apa yang dimaksud dengan enzim restriksi, macamnya enzim restriksi, bagaimana akibatnya kalau kena restriksi kan sudah tahu. Nah, sekarang kita mengambil suatu enzim restriksi yang tergolong heksanukleotida. Jadi dia terdiri dari 6 nukleotida. Kalau kita sudah tahu tadi panjang gen itu 49 kilobase per, berapakah fragmen yang didapatkan? Fragmen itu nanti yang akan muncul
nanti band-band yang akan muncul setelah dipotong. Kira-kira ada berapa ya? 8 ya, Pak. 8. Ada lagi, silakan. Saya tak ngorek-ngorek. Anda ambil yang cari, Anda bisa menghitung juga. Sudah ketemu belum? Selain Sidan 8, yang lain? Jadi nanti kan kalau dalam elektroforesis nanti kan terlihat band-band itu kan. Nah, ini misalkan band-band itu tadi. Band-band itu sebagai fragmennya. Berapa? Selain Sidan? Salah nggak apa-apa. Biar nanti Anda silakan. Maurid, berapa Maurid? Maurid. 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 Ya Bapak, sebelumnya mohon maaf karena saya double meet. Boleh diulang lagi ke pertanyaannya Pak? Pertanyaannya itu misalkan kamu mendapatkan suatu gen dengan panjangnya 49 kilobase, kemudian dipotong dengan enzim deteksi yang digolongkan sebagai heksanukleotida seperti EcoR1, maka dari 49 kilobase itu kalau dipotong dengan enzim EcoR1 kira-kira akan mendapatkan berapa fragmen sesuai hasilnya tadi akan ditampilkan di dalam elektroforesis. Jelas belum Farid? Pertanyaannya? Ya jelas Bapak. Tapi sebelumnya mohon maaf lagi karena saya juga belum
paham cara menghitungnya. Oke, Bagaimana? Enggak apa-apa, enggak apa. Jelas nanti misalnya belum jelas nanti misalnya belum diberikan di regen ataupun bagaimana nanti tetap saya ajari biar nanti Anda benar-benar paham. Jelas Anda Ya sudah baik Bapak, mengambil terima kasih. sudah ngambil rekayasa sendiri Pak tidak tahu. Untuk praktikumnya mikro lancar ya, Maurid? Iya Bapak, lancar. Oke, nanti ketemu saya setelah meet ya. Iya betul Bapak, setelah UTS nanti dengan Bapak. Terima kasih. Nah, ayo selain lagi Maurid, Zidan, siapa lagi? Apa David? Silakan coba. Zidan sudah menjadikan 8. Maurid karena memang belum paham, belum tahu. Ayo, siapa lagi? Yang lift siapa ini? Ayo silakan. Coba 1. Putri Eka, gimana Put? Putri. Putri Eka. Kalau enggak ada kakaknya, Putri Rizky. Halo Bapak. Iya Put, berapa Put? Mohon maaf, saya kurang tahu jawabannya Bapak, karena saya masih belum sepenuhnya memahami. Oke ya. Mohon maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Nanti tak aja. Ada yang tahu? Satu kali lagi biar siapa yang tahu. Lul, apa Lul? Apa Lul? Jawabannya apa Lul? Belum bisa ngerjain Pak. Belum bisa ngitungnya. Belum bisa ngitungnya. Oke, berarti yang jawab tadi Zidan menjawab. Dengan kalau ini bisa jawab tak kasih nilai loh ini. Nilai. Itu Zidan jawab berapa Dan tadi Dan? 8. Zidan. Mohon maaf Pak, saya kira tadi soalnya yang lain jadi saya agak bisa dibilang ngarang seperti itu Pak. Jadi kurang tahu bagaimana cara menghitungnya. Ya enggak apa-apa. Kamu dapat 8 dari mana nilainya? Dapat 8 dari mana nilainya? Sekarang enggak. Siapa tahu kamu waktu itu 8, oh betul sana kan dapat bonus nilai. Berapa nilainya? Kamu kok bisa 8 dari mana? Karena ini nyaris juga. Saya cuma cuma sekedar mencari yang perbagian 6 terdekat seperti itu sih. Oh, jadi 6 kali 8 buat 8 itu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Oke, enggak apa-apa namanya belajar, enggak apa-apa. Itu ya, jawabannya itu sekitar 12, tepatnya 11,9. Berapa ini baru tambah hitung. Ya. 11,9. Jadi sekitar ada 12 fragmen. Jadi misalkan itu kalau dibuat di running akan menunjukkan 12 band. Itu secara matematis ya, secara matematis seperti itu. Tapi meskipun nanti hasil pemotongannya mungkin
13 atau 11 nggak jadi masalah. Penting tahu caranya seperti itu. Kira-kira untuk untuk memprediksikan jangan sampai pada saat Anda running nanti molekul yang paling kecil itu akan lari lebih cepat sehingga akan tidak terlihat, sehingga akan hilang, musnah. Seperti itu. Ya. Jadi ketemunya adalah 11,9. Kalau kita bulatkan menjadi sekitar 12 fragmen. Silahkan kalau mau ada yang tanya. Iya, Maret, mana Maret? Iya Bapak, saya izin bertanya, bagaimana ya cara mendapatkan 12 fragmen seperti itu Pak? Apakah ada perhitungan matematisnya atau seperti apa Oh iya, cara menghitungnya? ada. Itu ada perhitungan matematis. Nah, kita tahu bahwa untuk bahasa purin pirimidin itu ada berapa macam? Ada berapa? 4, Pak. Jumlah 4. Oke. 4 dan itu pasti AGTS kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, 4 dari 4 ada 4 bahasa itu. Oke, sorry bahasa pirimidin. Kemudian kita pangkatkan saja dengan enzim restriksinya. Ada berapa macam tadi ya enzim restriksinya yang digunakan? 6 ya Pak. 6, betul. Berarti 4 pangkat 6 berapa? 4 pangkat 6 berapa? Coba dicari kalkulator. Berapa? 4.096 Pak. Oke, 496 lah. Tadi panjangnya 4.096. iya, betul. Jadi tadi panjangnya berapa? Untuk DNA tadi? 49 kbps per Pak. Betul lah, 49 kbps itu dibagi dengan angka itu, coba ketemunya berapa? Iya, Pak. Betul, Pak. 11,9 kan? Ya, betul. Oke, makanya ya itulah ketemunya. Kurang lebih ada 12 fragmen. Dibulatkan menjadi sekitar 12. Murid sudah Bapak, hitung? ini kan 49 kilo base pair ya Pak. Berarti itu Iya. diubah dulu ya menjadi base pair gitu. Iya, betul, harus. Harus iya, baik, diubah. Bapak. Iya. Terima Seperti kasih, hanya Bapak. kalau sebenarnya hanya kalau kilo dibuat meter dulu atau gimana. Ya. Oke. Ini kita ketahui tadi maka sangat menentukan sekali dengan menggunakan enzim restriksi yang kita dapatkan, enzim restriksi yang akan kita pilih untuk menghasilkan beberapa potongan DNA tersebut.
Dan ini sangat berlaku sekali bagi beberapa DNA yang lain. Yang jelas, enzim tersebut mempunyai kemampuan untuk memotong di DNA. Oke. Nah, sekarang apa saja yang dibutuhkan pada saat kita akan melakukan suatu electrophoresis? Yang pertama adalah agarus itu sendiri. Jadi agarus ini fungsinya sama persis dengan agar ya. Ya, seperti kita membuat media yang mengandung agar ini dengan menggunakan buffer. Ya, biasa dipanaskan untuk melakukan dinginnya menjadi gel. Kemudian biasanya untuk membuat terjadinya suatu pori-pori tertentu, ukuran tertentu, maka campur dengan akrilamid. Anda saat pembuatan ini harus hati-hati ekstraksi. Kalau kita membuat media NA, kita biasa saja, tapi kalau membuat media-media yang berkaitan dengan apalagi dengan kemudian bioteknologi atau rekayasa, Anda harus benar-benar berhati-hati menggunakan sarung tangan. Kemudian juga menggunakan buffer. Jadi prinsipnya sama, jadi sebagai larutan penyangga. Ya. Ketika Anda sudah membuat buffer seperti ini, ingat pada saat Anda akan melakukan suatu running, maka agar tadi yang terbuat dari agarus tadi harus benar-benar terendam. Jangan sampai tidak terendam. Ya, Anda melakukan menghidupkan seperangkat aparatus dari electrophoresis dan dihubungkan dengan stop kontak untuk melakukan migrasi tadi dari sampel yang akan kita analisis. Seperti ini, ingat ini bahan-bahannya ada yang beberapa bersifat karsinogenik. Anda harus berhati-hati. Setelah perangkat electrophoresis yang terdiri dari agarus, scale, dan lain-lainnya, maka kita menyiapkan beberapa DNA
yang telah dipotong dengan menggunakan enzim restriksi tadi. Kemudian untuk yang perlu Anda ingat, karena agarus ini pada kondisi tertentu itu sangat berpengaruh sekali, ya, maka dalam membuat agarus ketebalan tertentu harus dilakukan. Dan karena ini nanti akan bisa menghambat atau memperlambat molekul dari DNA itu sendiri. Pada saat Anda membuat gel, ya, jangan lupa di dalam gel tersebut Anda tanamkan sisir. Saya disebut sisir karena bentuknya memang seperti sisir saat kita mau menyisir rambut itu. Sisir-sisir itu kan ada batang-batangan yang bergaris. Kalau sisir kan ada garis-garis itu kan ya. Nah, garis-garis itu adalah yang nantinya akan ditanam sampel dari DNA yang akan kita analisis. Setelah menunggu buat padat, kemudian diambil dan sana nanti akan bentuk semacam lubang. Ketika sisir tadi kita angkat, maka akan terbentuk semacam cetakan. Akan terbentuk semacam lubang. Dan lubang inilah yang nanti Anda gunakan untuk sampel yang akan kita running. Biasanya sampel DNA di sini ada semacam warna yang biru yang nantinya akan ditempatkan atau akan Anda totolkan di dalam sumur tersebut, bisa di dalam sumur tersebut sehingga benar-benar tenggelam. Selama listrik itu belum di-on-kan, maka di sana sampel tersebut itu masih masih tenggelam dalam tanda petik karena belum dijalankan. Di sini pada saat Anda mengambil sampel, pada saat akan menotolkan tersebut biasanya volumenya kurang lebih sekitar 100 mikro yang Anda totolkan. Tergantung dari lubang well yang Anda buat. Makin besar, berarti untuk penotolan juga makin volumenya makin gede. Ya. Kita break sebentar ya, kita break sebentar ya. Baik, Pak.
Mbak gitu loh, Mbak. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian sampel DNA kita masukkan dan kita tunggu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Akhirnya nanti akan terjadi migrasi band-band dari DNA tersebut dan bisa dilihat dengan menggunakan UV. Prinsip dasarnya seperti itu untuk elektroforesis. Kita bisa melihat seperti ini, band-band seperti ini. Dan di sini sangat bagus karena tidak ada smear yang muncul di sini. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Halo. Halo, silakan yang mau bertanya.
Halo. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan sudah. Smer itu kira-kira kalau di goresan tadi itu akan merusak atau hanya mengganggu pengamatan ya, Pak? Maksudnya Ah, merusak olesan tadi. jadi skemir itu sifatnya hanya mengganggu pengamatan saja. Itu mengasumsikan bahwa suatu DNA atau RNA yang kita dapatkan itu belum pure murni benar. Itu hanya mengindikasikan seperti itu. Hanya mengganggu pengamatan saja. Sehingga biar hasilnya bagus, maka semir itu harus benar-benar tidak terlihat. Intinya seperti itu. Berarti itu hanya kesalahan dalam pengolahan ya, Pak? Tidak Ya. dari sampel. Kesalahan pada saat kita melakukan suatu isolasi, menetapkan suatu DNA. Jadi makanya sebelum DNA itu ditotolkan di dalam gel tadi, ya, di dalam sumuran tadi, maka harus diukur dulu rasio DNA-nya kemurniannya berapa dulu. Kalau memang itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1,8, maka sebaiknya jangan dirunning. Nanti hasilnya pasti akan terbentuk smear. Itu berdasarkan pengalaman setelah kita di lab. Harus rasionya sekitar 1,8. Mohon maaf, Pak, mungkin boleh ada gambaran smear yang mengganggu pengamatan itu seperti apa ya, Pak? Oke, sebentar. Oke, ini sedang yang contoh yang smear. Anda lihat smear seperti ini. Kelihatan enggak? Terlihat, Pak. Nah, kalau Lihat, ini kan Pak. tidak. Nah, kalau ini kan tidak. Demikian juga yang ini bagus. Kan masih. Itu cara membedakan di situ. Jadi akan mengganggu dalam konteks pemisahan dari band-band itu tidak akan terlihat. Karena waktu itu setelah diuji untuk meningkat kemurniannya biasanya lebih besar atau lebih kecil dari 1,8. Dan ini dilihat pada saat menggunakan sinar UV.
Mohon maaf Pak, izin mengkonfirmasi lagi. Berarti untuk yang lebih bagus itu malah yang terlihat tebal itu ya Pak? Iya. Yang ini bagus. Jadi terlihat tebal seperti ini, satu band gini. Nah, ini nah, ini yang semir kan seperti roket, komet, ya kan? Ini yang bagus. Ini kebetulan ini adalah markernya, jadi bisa terpisah-pisah bandnya. Ini sebetulnya juga mungkin yang ini juga ada sampel, tapi sangat kecil sekali, dan konsentrasinya sangat rendah. Ya, seperti itu. Begitu sih Dan. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Sama-sama. Silakan, siapa lagi? Saya izin bertanya, Pak. Oke. Kan kalau hasil elektroforesis itu kan bening-bening gitu ya, Pak. Nah, itu Mana? Hasilnya gimana lu? hasil dari elektroforesis itu kan putih gelap gitu. Oh nah, ya. itu Ya. itu sebenarnya apa, Pak? Maksudnya kita mendeteksi apa gitu loh, Pak? Kita mendeteksi apa? Kan seperti itu. Yang ini hasil asli yang kita lihat adalah seperti ini. Ini adalah gelnya seperti agar-agar tadi saya katakan, ya kan? Ya enggak? Yang ada Ya, agarnya. Pak. Nah, agar. Kemudian pada saat di running kan muncul band-band ini. Band-band inilah yang kita hitung tadi bahwasanya bila suatu molekul DNA dengan panjang gelombang dengan panjang 49 kbps tadi dipotong-potong, akhirnya timbul warna yang putih-putih ini. Ini adalah berpendar. Dan ini bisa dilihat pada saat kita melakukan di ruang gelap dengan menggunakan lampu UV. Kalau tidak melakukan lampu UV, maka ini tidak akan terlihat seperti agar-agar putih biasa saja. Karena di sini mengandung apa yang disebut dengan ITBR. Nah, ITBR itu yang sangat-sangat berbahaya, maka kita menggunakan sarung tangan. Tidak boleh kontak langsung. Kemudian, jadi yang hitam ini adalah background karena ini di ruang gelap. Kemudian, kalau yang ini atau yang ini, yang hitam di sini, ini sebetulnya adalah semacam apa ya, kain atau plate warna hitam untuk melihat, membedakan bahwa pada saat kita melakukan pemotretan, pada saat kita melakukan blotting, ini jadi blotting, sehingga di blotting itu di blotting itu sama dengan direplikakan pada kertas hidroselulis tertentu sehingga hanya timbul warna seperti ini. Jadi yang hitam ini sebenarnya hanya background saja. Seperti itu. Jelas dulu. Jelas, Pak. Tapi untuk kegunaannya itu gimana, Pak? Oh, nah, Kan untuk kegunaannya, misalkan kita ingin mencari gen
ya gen, ingin mencari gen insulin atau gen apapun namanya, gen pembentukan lisin pada nomor 1000 berapa gitu ya, maka ya, kan kita sudah tahu gennya itu panjangnya berapa kan sudah tahu, gen itu panjangnya berapa sudah tahu ya. Kemudian dari gen-gen tersebut ya, kita harus pintar memilih enzim restriksi mana yang akan kita gunakan. Jadi katakanlah 1110 ya, gen lisin itu terdapat pada panjang sekitar 566 sampai 701. Maka kita menggunakan enzim restriksi sesuai dengan pilihan tadi untuk memotong gen lisin tadi. Dan pemotongannya ini bisa secara random. Untuk mengetahui apakah gen lisin itu menyangkut atau tidak, maka harus diligasikan, ditempelkan dengan tadi menggunakan plasmid. Kalau plasmidnya sudah ketemu ya nanti itu tadi pada pembicaraan berikutnya nanti ada semacam itu. Prinsip dasarnya seperti itu. Jadi itu untuk kegunaannya sangat banyak. Kalau gen itu sudah kita isolasi, kita dapatkan, kita tempelkan pada suatu organisme, memperbanyak diri, maka dengan waktu yang sangat cepat, produk itu bisa dihasilkan. Intinya seperti itu. Terima kasih, Pak. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu. Bagi yang belum absen masih ada kah? Ceknya dulu. Tinggal satu siapa ya? Kumulatif waktu kenapa ya? Tidak, siapa yang tahu? Bunda? Kesulitan jaringan, Pak. Oke, tak absenkan sekalian. Oke, sudah clear semua. Sudah clear ya, 70 ya. Oke, kalau gitu saya tutup kuliah pada sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sehat-sehat, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.